Hai teman-teman, perkenalkan saya Faya Auliatul Mustafidah dari kelas PAIC. Saya di sini akan memperkenalkan kepada kalian tentang media pembelajaran konvensional yang saya buat dengan tema pop-up book. Jadi di dalam pop-up book ini berisi penjelasan tentang materi pelajaran keteladanan Rasulul Azmi dan keistimewaannya. Dan di sini itu berisi tentang dimulai dari dalil, kemudian nama-nama nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Kemudian di sini juga dijelaskan secara mendetail dan juga tentang keistimewaan yang diperoleh dari masing-masing nabi, dimulai dari Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, dan di sini dilanjutkan juga dengan Nabi Musa dan juga Nabi Isa, dan yang terakhir ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian yang terakhir ini ada hikmah dari keteladanan Rasul Ulul Azmi. Kemudian setelah itu di sini juga ada kuisnya. Dan apa sih sebenarnya tujuan dari membuat media konvensional pop-up book ini? Jadi tujuannya itu agar memudahkan peserta didik dalam memahami materi pelajaran tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi, dan juga agar pembelajarannya itu lebih menarik dan menyenangkan sehingga mudah difahami oleh peserta didik. Lalu bagaimana cara menerapkan atau menggunakan media ini untuk pembelajaran di kelas? Jadi begini, caranya yang pertama kita harus mengatur posisi duduk para peserta didik terlebih dahulu agar media yang kita gunakan ini lebih mudah dijangkau oleh peserta didik. Maka untuk itu kita bisa menggunakan posisi duduk dengan formasi U dalam bentuk U sehingga peserta didik mudah menjangkau media yang kita gunakan. Kemudian setelah itu kita dapat memulai penjelasan tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Kemudian untuk isi dari pop-up book ini atau penjelasan lebih lanjutnya, terus tonton video ini sampai habis. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut tentang isi dari pop-up book ini. Selamat belajar! Jadi isi dari pop-up book ini yaitu menjelaskan tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Di sini, dari 25 Rasul yang wajib kita imani, terdapat 5 Rasul pilihan yang mendapat gelar Ulul Azmi karena memiliki keistimewaan lebih daripada Rasul yang lain. Mereka Rasul yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang ajaran Allah. Kemudian, yang selanjutnya ada dalil tentang Rasul Ulul Azmi. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawnaha ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balahum fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun, yang artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati, dan rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan kaum yang fasik. Adapun Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi yaitu ada 5 Rasul. Yang pertama ada Nabi Nuh, kemudian yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad. Kemudian yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang keistimewaan dari para Rasul Ulul Azmi. Yang pertama ada Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah kurang lebih 950 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang, jumlah yang tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Kendati pun setiap diajak dan diseru, telinga mereka selalu ditutup dengan jari-jarinya. Namun, Nabi Nuh dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada akhirnya azab didatangkan oleh Allah berupa banjir besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman.
termasuk istri dan juga anaknya sendiri. Kemudian ini azab berupa banjir yang sangat besar yang menimpa kaumnya Nabi Nuh, yang menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau beriman. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sejak kecil senang berdebat tentang ketuhanan baik kepada orang tuanya maupun kaumnya. Kemudian setelah remaja, dengan keberaniannya yaitu menghancurkan berhala atau patung-patung sesembahan dari kaumnya, hingga beliau dibakar dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. Kemudian adapun perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, yang pertama yaitu membawa Siti Hajar dan Ismail untuk tinggal di tempat yang gersang dan tandus. Kemudian yang kedua, menyembelih putra kesayangannya yaitu Ismail. Dan yang ketiga, membangun Baitullah atau Ka'bah bersama dengan Ismail. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa. Nabi Musa yaitu nabi yang diberi kelebihan dapat berdialog langsung dengan Tuhan, sehingga diberi gelar Kalimullah. Kesabaran dan ketabahan Nabi Musa karena pada zaman itu harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam, zalim, bengis. Lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Dia yaitu Raja Fir'aun. Orang semacam inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Namun, dengan tongkatnya yang diberikan oleh Allah sebagai mukjizat beliau, maka akhirnya Fir'aun harus tenggelam bersama tentaranya di Laut Merah. Ini merupakan mukjizat dari Nabi Musa, yaitu mampu membelah lautan dan juga tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Dan adapun ujiannya Nabi Musa, yang pertama yaitu dihanyutkan di sungai ketika masih bayi, yang kedua berhadapan dengan para tukang sihir, yang ketiga menyelamatkan Bani Israel yang sekian lama menjadi budak Fir'aun. Kemudian yang keempat, Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam dilahirkan oleh Maryam. Nabi Isa mendapat mukjizat dapat berbicara pada saat masih bayi. Nabi Isa juga terkenal tabah saat menghadapi kaumnya yang durhaka. Atas izin Allah turunlah mukjizat kepada Nabi Isa yaitu kitab Injil. Nabi Isa juga dapat menyembuhkan orang sakit, buta, bahkan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Mukjizatnya Nabi Musa yaitu dapat berbicara ketika masih bayi, dapat juga menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kemudian yang kelima yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi di Mekah. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah dibersihkan hatinya oleh Allah. Beliau selalu mendapat siksaan dan ujian berat karena kaum kafir yang pembangkang dan ingkar kepada Allah. Namun keteguhan hati dan ketabahan luar biasa yang membuat Nabi Muhammad mendapat gelar Ulul Azmi. Allah juga memberi mukjizat yang luar biasa yaitu mampu membelah bulan, mampu mengeluarkan air dari sela-sela jari tangannya, serta diwahyukannya kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang sampai saat ini kita gunakan sebagai pedoman hidup agar kelak selamat dunia dan akhirat. Ini merupakan gambar dari mukjizat Nabi Muhammad. Kemudian yang selanjutnya yaitu hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Sifat yang dapat kita teladani dari para Rasul Ulul Azmi yaitu yang pertama sabar, yang kedua ikhlas, yang ketiga ikhtiar, yang keempat tawakal, dan yang kelima teguh pendirian. Kemudian hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi. Yang pertama bertambah iman kepada Allah. Kemudian yang kedua sabar dan tabah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah. Yang keempat, ikhlas menerima ujian dan cobaan. Yang kelima, mempercayai tugasnya. Yang keenam, lebih mencintai, menghormati, mengagungkan Rasul atas perjuangannya. Dan yang selanjutnya yaitu memperoleh teladan yang baik. Dan yang selanjutnya akan membawa kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian setelah ini ada kuis untuk menambah pemahaman para peserta didik tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi. Dan di sini juga sudah ada kunci jawabannya. Kita dapat mengeceknya di sini.
Nah, demikian tadi. Dari pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan keteladanan dan keistimewaan Rasul Ulul Azmi serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tadi merupakan isi dari penjelasan pop-up book tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi. Demikian tadi merupakan penjelasan tentang media pembelajaran konvensional dari media pop-up book ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga diambil hikmahnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.